wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketika Allah menetapkan laki-laki dan perempuan wajib menutupi aurat, ketika laki-laki berhadapan dengan perempuan, perempuan ada batasan aurat, laki-laki juga punya batasan aurat. Nah sekarang batasan itu dia langkahi, hanya boleh membuka sampai sini, dia buka lebih dari itu. Pergelangan sampai ujung jari itu nampak, tapi dia buka sampai ketiak. Yang wajah boleh nampak, tapi rambutnya dia langkahi batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika perempuan di hadapan mahramnya, orang-orang yang haram dia nikahi, mahram itu lebih tepat dibanding muhrim. Yang mahram, orang yang haram dinikahi oleh perempuan tersebut. Maka batasan auratnya adalah mulai dari bahu sampai lutut. Boleh nampak oleh mahram kita itu leher kita, boleh, rambut kita, boleh. Tetapi kalau dia mau menutupnya, tentu itu lebih terhormat. Kemudian kalau wanita itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah, pergelangan sampai ujung jari. Kemudian di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ditambah tumit dan telapak kaki. Itu diizinkan. Ya, kemudian perempuan di hadapan suaminya, bukan mahramnya, tapi di hadapan suaminya tidak ada batasan aurat. Kemudian dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran dibahas juga bagaimana kalau seorang muslimah di hadapan perempuan-perempuan kafir. Ada pendapat yang mengatakan sama ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang lain mengatakan sama dengan ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang menjadi mahramnya. Kemudian perempuan sesama perempuan juga ada batasan. Jauhi pandangan dari aurat paling intim dari perempuan tersebut. Hendak boleh melihat kepada farajnya. Sebagian ulama tetap mengharamkan pemandian umum sekalipun khusus perempuan. Begitu juga pemandian umum sekalipun khusus untuk laki-laki. Yang lain membolehkan selama mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan pandangan dari aurat berat perempuan, dari aurat berat dari laki-laki. Ya, bagian organ intimnya itu jangan dilihat, usahakan palingkan mata dari hal itu. Kalau memang bersikeras ingin mengatakan boleh pemandian umum khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Nah jadi ada batasan. Nah batasan itu sekarang dia langgar. Nah orang yang melanggar aturan Allah, dia adalah orang-orang yang zalim. Kezaliman yang seperti ini ada azab tersendiri yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu namanya zulmun dalam artian mujawazatul had, melampaui batasan, melanggar aturan, sebagaimana firman Allah dalam ayat 254 surat Al-Baqarah. Kemudian apa itu tabarrud? Ia berjalan di tengah laki-laki, atau menampakkan auratnya, atau rombongan laki-laki berjalan dia sendirian, hendak mengelak dia, nak menghindar dia. Itu tabarruj. Kita disuruh berhijab, jangan sampai ada fitnah laki-laki perempuan. Setiap amalan perkataan mencegah terjadinya fitnah laki-laki perempuan, hijab namanya. Supaya jangan bercampur sama laki-laki je perempuan, dipakai itu pembatas. Pembatas tu namanya berhijab. Supaya jangan muncul fitnah laki-laki dan perempuan. Ibu bicaranya biasa saja, jangan suaranya direndah-rendahkan. Itu ibu berhijab namanya. Supaya jangan muncul fitnah laki-laki dan perempuan.
dia tidak berduaan, dia bawa mahramnya, berhijab namanya. Allah suruh berhijab bukan menutup aurat saja. Setiap orang yang berhijab dia pasti tutup aurat, tapi belum tentu yang tutup aurat dia berhijab. Contohnya dia berhijab tapi foto-foto juga lalu dipampang di media sosial, dilihat oleh semua orang, ya fitnah juga. Atau dia menutup auratnya, ya semuanya dia tutup, seperti orang Asia Selatan, Afghanistan, semua ditutup, tidak ada yang nampak sama sekali. Tapi dia pulang setiap hari jam 12 malam sendirian. Itu kan membuat fitnah. Tidak berhijab dia namanya. Sekarang hijab itu dibikin sempit maknanya. Asal dia sudah tutup kepala, artis berhijab. Oh tidak. Dia artis berhijab, tapi di depan lawan jenis galak-galak bakarikian, tidak berketentuan, hahahihi juga, tidak bisa. Nah, ibu-ibu berhijab ketika ada reuni emas, ya. Sesudah Hari Raya Idul Fitri ada reuni perak, ada reuni perunggu. Kita tunggu reuni suaso, ya. Reuni loyang, ada segala macam, ya. Dalam acara reuni itu awak tutup aurat, tapi nyoba katuk-katuk je laki-laki, bantuannya masih SMA tu je. Bantu anak-anak padahal bercucu, ya, lebih nantu. Banyaklah perselingkuhan gara-gara reuni tadi. Ya, cinta lamonyo bersemi kembali. Kecil isterinya, ambo protes dah. Udah, ya, kenapa udah lah punya isteri, lah punya anak, masih itu je kerajo. Adik tak bisa protes. Inyo orang pertama nama isi hati udah. Adik nomor 2, mengapa protes? Udah ada model. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika Allah melarang, membatasi, silakan nampakkan, tapi ini saja yang boleh, jangan langkahi. Ketika Allah tetapkan laki-laki punya hiasan, perempuan punya perhiasan, laki-laki berhiaslah tapi jangan dengan emas, berhiaslah dengan pakaian tapi jangan dari sutra murni. Sutra artinya yang dibuat, diolah dari air liur ulat sutra. Sutra sekarang banyak sutra sintesis, sutra hasil proses kimiawi. Sementara sutra yang maksud yang diharamkan itu yang diolah benangnya dari air liur ulat sutra, itu yang tak boleh bagi laki-laki. Bagi perempuan silakan. Maka bapak-bapak kalau jadi anggota dewan dapat pin, ada emasnya, ada sekian gram, ya jangan dipakai. Oh, arloji saya rantainya dari emas, ya jangan dipakai. Ada unsur emasnya, jangan dipakai. Itu untuk perempuan. Banyak gantinya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah ganti. Boleh pakai cincin perak, silakan. Ya, pakai cincin aluminium, silakan juga. Pakai cincin batu akik, silakan. Kalau berminat cincin batu baru, tak salah juga. Ya, abuilah rancak-rancak. Tapi kalau suaso dicaliak di dalam kamus suaso tu campuran emas dan perak, tu tidak bisa. Ada unsur emasnya. Laki-laki berhiasnya dengan apa? Dengan harum-haruman. Pakailah parfum. Perempuan berhiasnya bukan dengan parfum. Innallaha la yaqbalu salata imra'atin hina ma takhrud wa rihuha ta'sif. Allah tidak terima salat seorang perempuan ketika dia keluar itu rihuha ta'sif, baunya ta'sif keras. Sampai nyoba lihat pulang, nyoba mandi memberasiahkan bau parfum nan malakik di badannya. Karena parfum kau kan memang ke badan awak, bukan ke pakaian. Kan begitu harusnya. Nah, desak yang karihnya bu menempel di badannya. Setiap berpapasan dengan lawan jenis, melihat orang kepadanya, itu yang dilarang. Tapi kalau parfum khusus wanita yang baunya lembut, yang hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak menarik perhatian lawan jenis, ya, tak tercium di orang ketika berpapasan, ya. Maka itu ada yang membolehkan. Makanya ada parfum khusus wanita. Kalau ibu pakai parfum nan karih di muka suami ibu, gialah. Yang itu nampak di muka suami waktu tak ada larangan dah. Ya, ke di muka suaminya bertelakuang. Di muka suami orangnya hanya buka-buka pakai serap pendeknya. Itu tak balik tu. Di muka suaminya bantu kapal pecah. Di muka suami orang tampil sebagai kapal pesiar.
kecil suami, Nabi menyuruh awak menikah untuk jaga pandangan. Fa innahu ahsanu lil farj, ya, wa aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menjaga kehormatan supaya jangan terjatuh kepada zina, menjaga pandangan. Awak lah menikah ustaz, ternyata pandangan awak ndak jo terjaga do. Karena nan dapat bukan isteri salihah, yang dapat isteri talihah yang bergaya di depan suami orang tapi tidak bergaya di depan suaminya sendiri. Abaa kata bayang isteri di rumah, ya, di rumah tu kalau dibayangkan ustaz kapal terdampar. Kalau nan di luar tu kapal pesiar, tentu naik kapal pesiar awak. Jadi baa kata jaga kehormatan awak kalau model tu. Carilah wanita yang salihah yang bisa menjaga pandangan bapa-bapa. Itu adalah sebaik-baik perhiasan di dunia.